Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psoriasis dan anxiety. Silakan sebelum saya mulai, silakan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga channel saya membantu kalian, ya kan. Silakan ditonton, dipahami, dan dipraktekkan. Dikuatkan mentalnya, kalian pasti lebih baik setiap harinya. Sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Amin, amin ya robbal alamin. Ini saya bisa makan makan sore, bangun tidur tadi, pulang kerja capek. Terus ya sudah, bikin video dulu. Nah, di video kali ini saya akan mengupas tentang pengalaman-pengalaman tidak nyaman di waktu sakit dulu. Nah, ini maksud saya pengalaman-pengalaman apa saja yang tidak nyaman untuk memberanikan diri keluar rumah yang saya rasakan pas dulu sakit. Yang pasti itu, yang pertama dulu motor-motoran, ya kan, karena bekerja di Indonesia itu mayoritas tidak terlepas dari pakai motor lah, ya kan. Udah jamak sekarang orang Indonesia pakai motor bekerja, apalagi di kota besar itu udah mayoritas pakai motor. Nah, itu perjuangan, seperti video sebelumnya itu sangat-sangat perjuangan. Pertama kali saya bilang dulu, saya bantu dengan gak langsung dari rumah, karena untuk memangkas perjalanan saya nginap di rumah saudara, harusnya 1 jam 15 menit, ya ini paling setengah jam. Jadi saya malam berangkat, terus malam berangkat, pagi untuk bekerja. Itu di setengah jam aja itu rasanya tidak nyaman, ya Allah. Itu perjuangan banget, ya kan, rasa-rasa tidak nyaman itu. Baru jam 15 menit saya harus makan lagi, pokoknya saya harus makan, terus harus minum. Itu kayaknya mau jatuh aja perasaan tuh, mau jatuh, karena ya pokoknya ansietasnya masih tinggi sekali, lambungnya ya error, ya kan, gas lambung atau asam lambungnya cepat meningkat. Dari GERD itu luar biasa, ya kan. Itu naik motor itu perjuangan yang sangat berat. Sangat berat. Pertama itu naik motor, mau berangkat atau pulang itu sama aja. Luar biasa itu. Sampai rumah selalu mengucap syukur, alhamdulillah. Selalu sampai rumah tuh saya alhamdulillah sampai rumah, alhamdulillah ya Allah sampai kantor. Yang penting dulu saya fokus, saya harus sampai kantor nih. Yang dulu ya di video sebelumnya mata buram, terus saya di jalan di kiri aja, ya itu saya rasakan lama itu seperti itu. Dan bawa bekal itu ya sampai sekarang bawa bekal. Kalau dulu macam-macam, misalnya sekarang ya paling satu bekal, satu tepak aja, misalnya satu makan siang cukup, udah nanti sore makan yang lain, cari sendiri di sana di kantor. Kalau dulu sampai banyak seperti itu. Itu yang pertama, naik motor. Terus keluar rumah, yang kedua tuh keluar rumah itu ya di depan rumah. Di pertama tuh di teras, terus di depan rumah, terus ditemani istri keluar kompleks sebentar, udah balik lagi, rasanya tidak nyaman. Ada aja yang bikin tidak nyaman. Terus ke lapangan poli sama istri, kalau istri libur, ya kan, karena istri saya juga kerja, belum berani sendiri. Nah, itu lama juga kawan, ya kan, keluar rumah itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim kalau ingat itu. Tapi ya sekali lagi, saya mau sembuh nih, mau sehat nih. Saya nggak mau begini terus, saya latih terus pikirannya, ya kan. Ada sensasi, ya sudah, bismillah. Hampir setiap hari itu aktivitas nggak terlepas dari sensasi. Bisanya saya dulu istighfar aja, istighfar, ya Allah astagfirullahaladzim, ini sakit apa, rasanya luar biasa. Hanya orang kita yang paham, yang mengalami sakit seperti kita itu yang paham rasanya. Ya istri cuma bisa mendengarkan, tapi alhamdulillah dengan mendengarkan itu ya unek-unek apa yang kita rasakan itu bisa keluar, terus hati lebih plong. Itu lumayan, biarpun tidak bisa merasakan, yang penting dia bisa mendengarkan. Itu aktivitas keluar rumah, ya kan. Nah, itu saya sholat berjamaah itu lama itu saya nggak sholat Jumat berapa bulan gitu, sampai 7-8 bulan saya nggak sholat Jumat itu.
beneran. 7 sampai 8 bulan itu pertama kali sholat Jumat ditemani anak saya. Terus saya bawa bekal, ingat banget, minum kalau nggak salah. Terus nggak jauh masjidnya, karena perasaan tuh jalan sedikit aja udah lemas sekali. Sudah lemas sekali. Itu lama juga tuh saya datang rasa lemas. Makan pantangan sedikit ada rasa lemasnya, kurang tidur ada lemasnya, error, pokoknya lambungnya masih error. Dibarengi pikiran yang emang ansietitasnya tinggi. Nah itu sholat Jumat juga lama, aktivitas keluar rumah lama, naik motor juga berproses, membawa mobil, nyupir mobil itu juga ditemani istri. Pokoknya kalau ada apa-apa saya makan, disuapin istri di sebelah, standby selalu. Jadi udah makan mau berangkat itu jalan. Nah misalnya kalau di tempat keramaian itu juga luar biasa. Misalnya kayak di mall itu luar biasa rasanya. Kelayangannya parah. Kadang kita udah pede sampai sana, ngeliat orang banyak tuh langsung kelayangan. Ya udah duduk, pakai press care di sini, terus makan yang cocok. Ya udah, kadang ya bawa bekal juga, ya kan. Pokoknya di tempat keramaian rasanya tidak nyaman. Itu tapi saya latih sendiri ya, saya latih terus. Terus pernah ke Indomaret, ingat banget itu, perasaan berangkat udah nyaman, sampai sana kayak mau roboh. Nah itu traumatisnya tinggi. Jadi pas ngantri ATM, tau kayak mau roboh lah, rasanya kayak mau pingsan gitu. Pikirannya udah kemana-mana tuh. Jangan-jangan saya mau jatuh, mau mati. Di tempat keramaian itu memang rasanya aneh bener, kayak di dunia lain gitu kan. Terus kita tuh udah nervous duluan, mau mencet pin lah apa, itu kayak udah nervous, padahal apa yang kita nervousin ya kan tuh ada aja rasa tidak nyaman atau di dada sakit, padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Ya Allah. Terus di tempat keramaian kayak di kondangan, ingat banget, saya dulu masih lemah tapi saya paksakan untuk kondangan karena saudara dekat. Ingat gak kawan? Percaya gak kawan? Saya bawa bekal. Saya nenteng bekal pakai tas kecil. Terus sampai sana, loh kok kamu gak makan? Terus saya bilang ke saudara, saya bawa bekal sendiri. Mereka tuh pada ketawa, demi Allah, pada ketawa itu. Ya Allah lele, kalau kata orang Jawa bilang, di sini kita makan-makan enak. Orang kita ada acara pesta, malah kamu bawa bekal. Bawa bekalnya juga yang masih dulu itu kebanyakan rebusan, ingat banget saya. Yang penting ada tempe goreng, terus rebusan, labu siam, wortel, terus telur rebus. Ya seperti itu yang saya bawa sama air hangat. Orang mau pesta pernikahan, resepsi gitu, malah saya bawa bekal di gedung, ingat banget tuh, di gedung mewah. Ya itu perjuangan tidak nyaman, ya itu salah satunya. Naik motor, bawa nyupir, ya kan, harus standby istri, terus olahraga nggak bisa berat, fisik nggak seperti dulu lagi, tapi ya saya coba terus aja jalan, ya kan. Terus nah dari semua ketidaknyamanan itu, selain motor, membawa mobil, beraktivitas di tempat keramaian, di tempat kerja, ya seperti saya bilang kemarin, dari di pos aja, terus berani keluar lagi ke tempat yang lebih jauh. Terus memang di tempat keramaian itu agak lama juga, ya kan, tapi lama-lama terbiasa. Kayak tadi sholat Jumat, ya sudah biasa lagi, kayak dulu lagi lah. Cuma kadang flashback gitu ya, kalau udah normal tuh kadang kayak dulu, aduh dulu saya kok seperti itu banget gitu. Kadang ketawa sendiri dengan pengalaman lucu, kadang cerita sama istri, dulu ayah begini banget ya. Padahal senyum-senyum, ya Allah dulu sampai segitunya. Kalau sekarang bisa ketawa, tapi kalau dulu boro-boro ketawa, ya kan, stres iya, depresi iya, saya kok begini terus. Tadi juga makan padang pakai sambal ijo, ikan bakar, ya nikmat aja, nggak ada apa-apa. Udah sekarang makan yang penting nggak berlebihan, sambelnya cukup aja. Terus misalnya yang berlemak-lemak ya nggak usah setiap hari, pokoknya dijaga 3 pola sehatnya aja, ya kan. Makan silahkan lah makan, cukupi tidurnya, begadang ya jangan terlalu kayak dulu, ya kan, secukupnya, ya sudah, cukupi tidurnya aja, ya kan. Terus pola pikirnya udah normal kayak dulu aja, dipikir, berlatih dan dilatih pikirannya biar normal seperti dulu. Jadi gitu, pengalaman tidak nyaman itu di tempat keramaian, terus membawa motor. Nah bersosialisasi dengan teman tuh juga dulu
misalnya dengan tetangga, dan itu saya paksakan terus itu. Saya harus bisa ngobrol. Ada sensasi datang loh. Lagi enak-enak tato sensasi datang, rasa tidak nyaman, tato di dada sakit lah, terus ada clear lah, ya udah pulang. Terus paksain lagi, ada itu ya pulang. Paksain lama-lama normal. Terus beraktivitas olahraga yang tadinya nggak bisa, sekarang ya alhamdulillah sudah normal. Biarpun dengan fisik saya yang 50 ya nggak seperti dulu. Tapi ya sudah kayak orang normal seperti sedia kala. Jadi kawan, rasa-rasa tidak nyaman itu memang proses dari asal lambung GERD yang disertai gejala psikopatis dan anxiety. Nggak usah berkecil hati, nggak usah dirisaukan terus, dirasa-rasa, terus membuat kalian depresi. Itu proses. Perlu kesabaran, keikhlasan, dan mentalnya dikuatkan. Kalian pasti sembuh kok, insya Allah sembuh. Yang penting dilatih. Dilatih mau lebih kuat lagi gitu, ya kan? Ya selain jaga pola makannya yang benar, pola hidupnya, pola pikir yang terutama pola pikirnya, ya kan? Pola pikirnya. Nanti semua rasa-rasa sensasi yang nano-nano yang saya sebutkan 50-an sensasi itu akan hilang berlahan. Nggak bisa 1-2 minggu akan hilang, ya enggak, proses sabar, bisa bulanan, bisa tahunan, tapi akan lebih baik ya. Itu yang bisa saya share, pengalaman yang tidak nyaman tapi bagi saya lucu sekarang, tapi dulu memang buat depresi, tapi sekarang ya bisa ketawa. Ya itu, sekali lagi, berlatih keluar. Misalnya kayak sekarang saya perjalanan jauh ya, bawa mobil, ya misalnya jarak 5 jam, 6 jam bawa mobil, ya udah biasa ya kan. Tapi kalau misalnya dulu saya pernah ke Jawa Timur gitu, dari Jakarta ke Jawa Timur, misalnya ke Blitar, Surabaya belum pernah. Tapi kalau cuma ke Sukabumi, terus naik motor ke Sukabumi, ya sudah sering kayak gitu. Jadi intinya apa? Dilatih dan dibenarkan pikirannya. Kalau kita tuh baik-baik saja, kita baik-baik saja, biarpun ada sensasi dan gejala, otaknya dibetulin pikirannya. Oh nggak apa-apa, kita baik-baik saja. Udah tenangin pikirannya, olah napas, minum air hangat, perlu diisi ya diisi, terus diperas sedikit, pikiran di tengah, santai aja lah, nanti juga hilang. Seperti itu ya. Tetap beristighfar, bersyukur dan berdoa. Kalian lebih baik setiap harinya ya. Tetap optimis, semangat lah, semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.